Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Saya akan menjelaskan struktur dari teks anekdot. Struktur teks anekdot terbagi menjadi 5 bagian. Pertama ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi yaitu bagian awal yang berisi gambaran tentang isi teks. Nah, di dalam gambaran awal ini kita akan tahu secara garis besar isi teks itu mengenai apa. Contohnya seperti ini. Mentari mulai keluar dari peraduannya. Terlihat di depan rumah Pak Tono sedang berbicara bersama Bapak. Berarti secara garis besar isi teks anekdot ini yaitu percakapan antara Bapak dengan Pak Tono. Bagian yang kedua yaitu orientasi, menunjukkan awal kejadian cerita. Kita juga akan tahu kira-kira terjadinya peristiwa itu karena apa. Pada bagian ini juga sering disebut latar belakang terjadinya peristiwa. Untuk orientasi, kita juga bisa mengatakan yaitu awal mula cerita atau awal mula percakapan. Itu orientasi. Yang ketiga ada krisis. Krisis adalah bagian yang berisi masalah unik atau masalah yang tidak biasa terjadi. Sementara yang keempat, masalah terselesaikan pada bagian reaksi. Dan yang terakhir di sini ada yang dinamakan koda. Ya, koda yaitu berisi bagian akhir cerita atau simpulan, atau bisa juga reaksi tokoh itu bagaimana kira-kira menanggapi permasalahan yang terjadi. Oke, terus untuk struktur teks anekdot itu sistemnya sistematis. Jadi kalian tidak bisa mengubahnya. Strukturnya itu pertama ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Tidak bisa kalau misalnya mau koda dulu Bu saya yang di atas, yang dianalisisnya. Tidak bisa karena bagian atas sudah pasti abstraksi. Oke, seperti itu ya. Selain itu, perlu kita tahu juga ada satu bagian struktur yang sifatnya opsional. Jadi boleh ada ataupun tidak. Struktur apa itu? Itu adalah struktur bagian yang terakhir yaitu koda. Koda itu sifatnya opsional, boleh ada ataupun tidak. Nah, berarti jangan heran kalau misalnya kalian nanti menemukan teks anekdot yang tidak ada kodanya, bagian kodanya tidak ada, jangan heran. Tapi teks anekdot yang baik itu teks anekdot yang strukturnya lengkap, yaitu yang lebih bagus lagi, yang strukturnya dimulai dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda, semuanya ada. Oke, seperti itu ya penjelasan mengenai struktur dari teks anekdot. Sudah paham ya? Kita perhatikan bersama di sini saya memiliki sebuah teks yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Nah, kita baca teksnya dan kita pahami kira-kira struktur dari teks anekdot ini apa saja. Mari kita analisis bersama. Sekarang mari kita lihat jawaban dari analisis struktur teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Oke, di sini struktur yang pertama ada abstraksi. Abstraksi ternyata pada penggalan seorang warga melapor kemalingan. Oke, berarti isi teks anekdot ini yaitu warga yang melapor, boleh melapornya kepada polisi atau kepada pihak yang berwajib lainnya karena dia kemalingan. Nah, kita baru membaca abstraksinya saja kita sudah tahu isinya mengenai apa ya. Isi secara garis besarnya. Terus yang kedua ada orientasi. Orientasi itu tadi bagian awal. Nah, di sini bagian awal ceritanya atau latar belakang ceritanya ada dialog antara pelapor, polisi, dan pelapor lagi. Pelapor, Pak saya kemalingan. Terus kata polisi, kemalingan apa Pak? Mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Nah, ini orientasinya. Atau latar belakang ceritanya. Terus ada krisis nih. Krisis itu tadi dikatakan yaitu permasalahan yang unik ya atau hal unik, permasalahan yang muncul. Permasalahannya apa di sini? Nah,
Kemalingan kok beruntung. Nah, ini kan kemalingan ya. Kemalingan itu bukannya permasalahan ya. Permasalahan. Terus yang uniknya, permasalahan kok malah beruntung gitu, dapat masalah tapi malah senang atau beruntung. Nah, ini kan masalah tapi di sini ada hal lain yang menggelitik gitu, masalahnya unik gitu. Terus, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas, saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Oke, terus kata polisi, nah ini masalah lagi ya, sudah minta izin malingnya untuk merekam? Nah, polisi tiba-tiba bertanya, itu kan ini masalah unik lagi, loh kok malingnya yang merekam? Ini kan tanda tanya ya, permasalahan, tapi di sini permasalahannya unik. Oke, sudah paham ya dari yang 3 ini. Kita lanjutkan ke struktur berikutnya. Nah, berikutnya di sini ada bagian yang keempat, yaitu reaksi. Reaksi yaitu penyelesaian masalah. Pelapor, dia menjawab, belum, sambil menatap polisi dengan keheranan. Oke, terus polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, ternyata penyelesaiannya malah pelapor tadi yang ditangkap. Oke, sudah paham ya, ini reaksi. Dan yang terakhir itu koda. Koda itu bagian penyelesaian atau respon dari tokoh itu, reaksi dari tokoh itu. Nah, ternyata di sini pelapornya hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, bagaimana lagi? Mungkin dia bingung gitu, bingung sendiri respon reaksinya. Toh dia yang melapor, tapi kenapa dia yang dipenjaranya? Oke, sudah paham ya dari analisis struktur? Unsur kebahasannya, pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. 2. Kalimat retoris. 3. Konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. 4. Penggunaan kalimat perintah. 5. Penggunaan kata kerja aksi. Dan 6. Penggunaan kalimat seru. Seperti biasa, Bestari ID akan membahas satu persatu dari unsur kebahasan teks anekdot. Kita mulai dari pertama ya. 1. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Pengertiannya adalah kalimat yang dibuat atau dituliskan berdasarkan peristiwa yang sudah dilakukan seseorang. Untuk memperjelas kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, dapat digunakan keterangan waktu pada kalimat tersebut. Contohnya, 2 minggu yang lalu, Andi mengerjakan soal bahasa Indonesia. 2 minggu yang lalu merupakan keterangan waktu. Oke, itu dia pembahasan materi kita yang pertama. Lalu kita lanjut pembahasan yang kedua ya, yaitu kalimat retoris. Kalimat retoris adalah majas yang berupa pertanyaan yang sebenarnya dan tidak perlu dijawab, karena jawaban atau maksud si penanya sudah terkandung dalam pertanyaan tersebut. Contohnya, untuk apa kita berperang? Bukankah sebaiknya kita berdamai? Nah, di dalam pembahasan ini, kalimat retoris tidak memerlukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan secara gamblang, namun dapat diselesaikan dengan pilihan ya atau tidak. Lanjut kepada pembahasan yang ketiga ya sahabat pintar, yaitu konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Kata penghubung atau disebut juga konjungsi merupakan kata yang menghubungkan antar kata, frasa, atau kalimat. Jenis konjungsi intrakalimat ada 2, yaitu konjungsi subordinatif dan konjungsi koordinatif. Nah, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu ada di dalam konjungsi subordinatif, yang mana contoh katanya adalah sesudah, setelah, sebelum, sehabis, sejak, selesai, ketika, tatkala, sementara, sambil, seraya, selagi, selama, sehingga, sampai. Contoh pada kalimatnya, ayah telah bekerja sebagai guru sejak aku belum dilahirkan. Konjungsi subordinatif yang menyatakan waktu adalah sejak. Sahabat pintar, yuk masih lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu penggunaan kalimat perintah.
Pengertiannya adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Contoh kalimatnya adalah, tolong bukakan pintu itu. Kalimat tersebut adalah kalimat perintah dengan harapan seseorang akan membukakan pintunya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang penggunaan kata kerja aksi. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan. Jenis kata ini umumnya menjadi predikat dalam suatu klausa atau kalimat. Contoh, membaca. Membaca merupakan kata yang menunjukkan tindakan atau perbuatan. Dan pembahasan yang terakhir pada unsur kebahasan teks anekdot adalah penggunaan kalimat seru. Kalimat seru dengan kalimat perintah berbeda ya sahabat pintar. Kalau sekarang kalimat seru adalah salah satu tipe kalimat dalam bahasa Indonesia yang merupakan ungkapan dari hati pembicara. Bestari ID akan memberikan 3 contoh ungkapan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengungkapkan rasa jijik. Contohnya, ih, kamu jorok sekali buang sampah di bawah meja. Kemudian, yang kedua, mengungkapkan rasa kesal dan kecewa. Contohnya, ya ampun, nilaiku benar-benar turun drastis. Dan ketiga, mengungkapkan rasa kagum. Contohnya, wow, lukisanmu indah sekali. Mari kita analisis kaidah kebahasaan dari teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Coba dibaca teksnya dan dipahami terlebih dahulu. Nah, setelah kita analisis kaidah kebahasaan dari teks anekdot yang tadi, ternyata sekarang bisa kita lihat apakah semua kaidah kebahasaan yang 6 tadi terdapat di dalam teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV? Coba kita lihat. Yang pertama di sini, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Oh, ternyata terdapat ya, yaitu pada kalimat seorang warga melapor kemalingan. Nah, berarti ini sudah terlewati ya. Yang kedua ada kalimat retoris, yaitu polisi bertanya, kemalingan kok beruntung? Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan di sini tidak memerlukan jawaban. Yang namanya kemalingan itu bukan berarti beruntung. Ya. Terus, di teks yang tadi ternyata tidak ditemukan konjungsi hubungan waktu. Sementara kata kerja aksi di sini ada kata melapor dan merekam. Berikutnya yang kelima di sini ada kalimat perintah dan yang keenam ada kalimat seru. Ternyata tidak ditemukan atau tidak ada. Nah, simpulannya kaidah kebahasaan itu tidak harus atau bukan berarti akan ada semuanya, bisa juga seperti ini. Jadi di sini tidak memiliki kalimat perintah, kalimat seru, terus tadi tidak ada juga konjungsi hubungan waktu.